181 Rencana Xierong. Sun Long menatap Xierong, yang tampak seolah-olah segudang emosi berbeda tiba-tiba melintas di matanya, saat dia hendak berbicara. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia kemudian menoleh untuk melihat Sun Long dan Liu Mei, sebelum dia berkata, "Saya bisa saja menghindari untuk menceritakan semua ini kepada Anda, tetapi saya yakin kabar itu akan tetap tersebar setelah hari ini, jadi tidak ada gunanya menyembunyikan apapun. Sebenarnya, saya berasal dari keluarga Xie di Gunung Perak, dan ayah saya adalah adik laki-laki dari Patriark saat ini." Meskipun Sun Long belum pernah mendengar tentang keluarga Xie, dilihat dari nada bicara Xierong, itu pasti keluarga yang relatif kuat. Mata Xierong tampak seolah-olah telah jatuh ke dalam kenangan, saat dia terus berbicara tanpa henti. "Hubungan ayah saya dengan paman saya selalu sangat baik, sampai suatu hari. Suatu hari, ibu dan ayah saya sedang menjalankan misi rahasia untuk keluarga, ketika ibu saya diracuni dengan racun yang sangat mematikan. Ketika ayah saya membawa ibu kembali ke Gunung Perak, tidak ada seorang pun dari keluarga Xie yang mampu membantu. Pada akhirnya, bahkan ketika ayah kandung ayah saya, yaitu kepala keluarga terdahulu, keluar dari pengasingannya karena masalah ini, tidak ada yang dapat ia lakukan. Gejala penyakit ibu saya makin memburuk dari hari ke hari. Kakek saya akhirnya menyimpulkan bahwa jika ibu saya tidak disembuhkan dalam waktu 3 bulan, tubuhnya akan menyerah pada racun dan mati. Melihat ayahandaku hancur, kakek meninggalkan Gunung Perak selama beberapa hari, dan mengundang Raja Dao yang kuat ke keluarga Xie. Raja Dao ini adalah seorang alkemis kelas emas peringkat 1 yang terkenal, dan setelah memastikan racun apa yang telah diberikan pada ibu, dia mengaku bahwa dia pasti bisa menolongnya, tetapi harga yang dimintanya terlalu tinggi. Begitu tingginya, sampai-sampai kakek saya sendiri dan paman saya sendiri menolak untuk membayar. Air mata tanpa sadar mengalir di mata Xierong, saat dia melanjutkan. "Ayahku memohon kepada kakek dan pamanku agar berlutut, selama 3 hari berturut-turut, tetapi mereka berdua menolak untuk berubah pikiran, apapun yang terjadi. Pada akhirnya, di bawah pengawasan kakek dan pamanku, ayahku menggunakan semua koneksinya, saat ia menyelundupkan barang yang diminta Raja Dao sebagai pembayaran, di luar keluarga Xie. Setelah menyerahkan barang itu kepada Raja Dao, ayahku memang menerima pil yang membantu ibuku pulih, tetapi ketika kakekku mengetahui semuanya, dia mengusir ayahku dari keluarga tanpa ragu-ragu." Sun Long dan Liu Mei tidak tahu harus berkata apa saat mendengar cerita ini. Sepertinya ayah Xierong telah melakukan segalanya sebagai mitra Dao, tetapi pada saat yang sama ia telah mengambil sesuatu yang penting dari keluarganya. Emosi Xierong tampaknya sudah tenang, saat dia terus berbicara. "Sebenarnya, bahkan aku tidak bisa mengatakan bahwa keputusan kakekku sepenuhnya tidak adil. Bagaimanapun, barang yang diminta Raja Dao ini, adalah sesuatu yang terlalu berharga bagi keluarga Xie. Tahukah Anda, Tuan Muda Sun, bahwa di benua bintang malam, ada tempat yang sangat berbahaya dan misterius, yang disebut Villa Raja Naga. Villa itu memiliki harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, tetapi bahayanya juga tak terhitung banyaknya. Dan untuk memasuki villa tersebut, Anda perlu memiliki token tertentu yang disebut Medali Penguasa Naga. Barang ini adalah barang yang sama persis yang diperdagangkan ayahku dengan Raja Dao itu, untuk menyelamatkan ibuku." Mata Sun Long dan Liu Mei terbelalak saat mendengar ini. Meskipun dia tidak tahu banyak tentangnya, sebagai putri dari ketua Sekte Awan Mengambang, Liu Mei setidaknya pernah mendengar tentang Medali Penguasa Naga. Bagaimana dengan Sun Long? Dia menyimpan medali ini di dalam batu waktu. Xierong yakin bahwa Sun Long dan Liu Mei pasti pernah mendengar tentang Villa Raja Naga. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang yang menunggangi binatang ajaib peringkat 5, tidak pernah mendengar tentang tempat ini di benua bintang malam? Mata Xierong sekarang berubah menjadi sangat serius, sementara suaranya dipenuhi dengan tekad saat dia berkata, "Pada akhirnya, aku meninggalkan rumahku dan mendirikan Palemoon Guild, seorang diri, untuk membantu ayahku melunasi dendamnya, dan kembali ke keluarga. Akhirnya, saya membayar lebih dari 3 juta batu roh kelas rendah untuk mengetahui bahwa ketua persekutuan, Persekutuan Pedang Hitam, memiliki medali penguasa naga yang serupa. Dia tampaknya menemukannya selama misi besar di persekutuannya, sekitar 10 bulan yang lalu. Berkat hubungan baik saya dengan salah satu tetuanya,
saya berhasil membeli informasi ini darinya, pada hari mereka menemukan medali tersebut. Sun Long akhirnya mengerti mengapa Xie Rong menginginkan bantuannya. Apa yang ingin diperolehnya adalah medali penguasa naga. Sama sekali tidak menyadari apa yang dipikirkan Sun Long, sekarang setelah dia mengungkapkan segalanya tentang masa lalunya, Ketua Serikat Bulan Pucat, akhirnya tersenyum saat dia berkata. Sebenarnya, Tan Dui dan anggota serikat lainnya, seharusnya kembali ke kota pedang perak besok. Rencanaku adalah menyergap mereka dan mendapatkan medali penguasa naga. Saya yakin bahwa karena Anda telah berjanji untuk membantu saya Tuan Muda Sun, Anda tidak akan mundur sekarang setelah Anda mengetahui segalanya. Sebenarnya, aku bahkan tidak membutuhkan batu roh yang dimiliki Tan Dui. Kau bisa menyimpan yang lainnya. Aku hanya butuh medali penguasa naga. Akhirnya, Xie Rong tidak punya hal lain untuk dikatakan. Dia sudah mengungkapkan segalanya kepada Sun Long, dari masa lalunya, sampai ke pembentukan serikatnya dan rencananya. Semua orang di dalam ruangan menatap Sun Long dengan napas tertahan, sambil menunggu jawabannya. 182 menyergap Guild Dark Blade. Sun Long menatap wanita pirang yang cemas di depannya, dan berpikir serius sejenak, sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Lagi pula, meskipun nilai medali penguasa naga mungkin melebihi 10 juta batu roh tingkat rendah, ini adalah rencana Xie Rong sejak awal. Selain itu, dalam rencana masa depannya sendiri, satu-satunya hal yang dibutuhkan Sun Long saat ini adalah batu roh. Kenyataan bahwa Xie Rong bersedia menyerahkan semua batu roh kepadanya, sudah cukup bagi Sun Long untuk setuju membantunya. Xie Rong sangat gembira saat melihat pemuda di depannya menganggukkan kepalanya, saat suara Sun Long kemudian terdengar di telinganya. Nyonya Xie, saya dapat menyetujui permintaan Anda, tetapi saya juga memerlukan bantuan Anda dengan sesuatu. Saya berencana segera meninggalkan kota pedang perak, dan melihat kota kubah surga, tetapi saat ini saya kekurangan peta. Apa yang dikatakan Sun Long adalah kebenaran. Meskipun Cui Guoliang telah memberinya peta mengenai Villa Raja Naga, dan sekitarnya, peta itu tidak menunjukkan kota pedang perak di dalamnya, membuat Sun Long tidak dapat memastikan jarak mereka saat ini, serta rute yang harus ia lalui untuk sampai ke sana. Xie Rong tertegun sejenak, sebelum dia buru-buru menganggukkan kepalanya saat dia menjawab. Ini tidak akan menjadi masalah, Tuan Muda Sun. Anggap saja ini sebagai hadiah dariku. Sambil melambaikan tangannya, dia lalu mengeluarkan sepotong besar kulit binatang dari cincin spasialnya, sebelum menyerahkannya kepada Sun Long. Sun Long melihat peta yang diberikan Xie Rong kepadanya, dan melihat bahwa peta itu memang jauh lebih baik daripada peta kecil gambar tangan yang diberikan Cui Guoliang kepadanya. Peta Xie Rong tidak hanya lebih rinci, tetapi area yang dicakupnya ratusan kali lebih besar dari peta Cui Guoliang. Di peta, Sun Long melihat kota pedang perak dan kota kubah langit. Dia juga melihat sebuah tempat dengan tulisan Gunung Perak di atasnya, tetapi tidak ada yang berhubungan dengan Villa Raja Naga. Setelah memikirkannya sejenak, Sun Long mengerti bahwa lokasi villa itu tidak diketahui kebanyakan orang, jadi jelas tidak mungkin keberadaannya ditandai begitu saja di peta. Setelah menempatkan peta di dalam cincin spasialnya, Sun Long berbalik untuk melihat Xie Rong saat dia bertanya. Lalu, Nyonya Xie, kapan Anda ingin berangkat? Mata Xie Rong berbinar ketika dia mendengar pertanyaan ini, dan setelah menoleh untuk melihat 30 orang di belakangnya, dia berkata. Sekarang, kita tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan, kalau tidak, jika Tan Dui berhasil kembali ke kota pedang perak, maka bahkan dengan binatang ajaib peringkat 5, mustahil rencana kita akan berhasil. Bagaimanapun, baik asosiasi tentara bayaran, maupun klan pedang perak, akan mencegah terjadinya pertempuran di dalam kota. Sun Long menganggukkan kepalanya, saat dia dan Liu Mei, beserta 30 orang dari Serikat Palemun, semuanya mengikuti Xie Rong melalui lorong rahasia di bawah serikat. 20 menit kemudian, mereka telah tiba beberapa puluh mil di luar kota pedang perak. Namun Xie Rong tidak berhenti berjalan, karena dia terus berjalan ke arah selatan. Saat mereka berjalan, Xie Rong menoleh untuk melihat Sun Long dan Liu Mei saat dia menjelaskan. Tuan Muda Sun, menurut informasi yang saya terima, Tan Dui dan kelompok pedang hitam-nya akan mendirikan kemah malam ini, sebelum mereka menuju kota pedang perak di pagi hari. Itulah saat terbaik bagi kita untuk menyerang. Jika semuanya berjalan sesuai rencana,
Tan Dui pasti sudah diracuni saat kita sampai di sana. Aku tidak peduli apakah dia mati atau tidak, tapi aku akan berusaha sekuat tenaga membantumu melepaskan cincin spasialnya. Memalingkan kepalanya untuk melihat para tetua dari Guild Bulan Pucat di belakangnya, Xie Rong kemudian berkata dengan serius. Kalian semua harus berusaha sekuat tenaga untuk melawan anggota Guild Pedang Hitam, sampai aku dan Tuan Muda Sun mengalahkan Tan Dui. Setelah hari ini, Serikat Palemun resmi bubar. Para tetua menganggukkan kepala mereka dengan sungguh-sungguh ketika mendengar perkataan Xie Rong, sementara tekad terlihat jelas di mata mereka. Seperti itulah hari segera berlalu, saat malam berbintang kembali memenuhi langit. Di bawah cahaya bulan yang bersinar, kelompok Serikat Palemun berhenti di depan sebuah ngarai besar. Sun Long memperhatikan sekelompok pengintai mengenakan jubah coklat, saat mereka berpatroli di dekat pintu masuk ngarai. Walaupun tingkat kultivasi keempat pengintai ini hanya pada tingkat awal 2 tingkat surga, mereka semua memiliki tatapan waspada di mata mereka saat berpatroli di daerah tersebut. Xie Rong menoleh untuk melihat semua orang di belakangnya saat dia berbisik. Mereka adalah anggota Dark Blade Guild, yang berarti bahwa anggota kelompok lainnya pasti berada di dalam ngarai. Saya harap kalian semua sudah siap. Xie Rong lalu mengedarkan teknik kultivasinya, sebelum dia menggenggam kedua tangannya. Tiba-tiba, tanah di bawah keempat anggota Guild Dark Blade terbelah, sebelum menelan mereka utuh. Bahkan tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka, sebelum keempat pengintai dari Guild Dark Blade itu langsung menghilang. Sun Long dan Liu Mei keduanya mengedarkan teknik kultivasi mereka, bersama dengan 30 tetua dari Serikat Palemun, saat mereka berjalan di dalam ngarai di depan mereka. Di dalam tenda yang dikelilingi lebih dari 100 tenda lainnya, seorang pria berusia akhir 30-an sedang duduk bersila, sementara gumpalan aura hitam tampak mengambang di sekujur tubuhnya. Lelaki itu berwajah polos, tanpa ciri-ciri wajah yang menonjol, kecuali bekas luka besar yang menjalar ke bawah, dari dahi dan mata kanannya, hingga ke dagunya. Di sampingnya ada pedang hitam besar, panjangnya lebih dari 1,8 meter, 71 inci, yang tampaknya melepaskan aura gelap yang diserap pria ini. Saat Sun Long dan yang lainnya melangkah masuk ke ngarai, mata pria itu tiba-tiba terbuka, dan memancarkan cahaya dingin dan mengerikan, saat dia menoleh untuk melihat ke arah pintu masuk ngarai. 183 kekuatan Tan Dui. Kalau saja Xie Rong ada di sini, dia pasti akan segera mengenali lelaki ini, sebagai ketua persekutuan Dark Blade. Tan Dui berdiri, lalu meletakkan tangannya di gagang pedangnya dan mengikatkannya di punggungnya. Dia kemudian berjalan keluar dari tendanya, dan setelah mengambil napas dalam-dalam, dia berteriak. Bangun! Suaranya yang keras yang dimaksudkan untuk membangunkan anggota serikatnya, bergema di seluruh ngarai, saat mencapai telinga Sun Long dan yang lainnya. Wajah Xie Rong sedikit memucat saat dia mendengar suara ini, karena keunggulan penyergapannya tampaknya tiba-tiba hilang. Dia tidak menyangka Tan Dui akan memindai pintu masuk lembah dengan indera jiwanya, tepat saat mereka tiba. Sambil menggertakkan giginya, Xie Rong terus maju. Matanya kemudian beralih menatap Sun Long dan Liu Mei yang sedang menunggangi macan kumbang hitam, dan kekhawatiran dalam hatinya sedikit mereda. Kurang dari semenit kemudian, kelompok Guild Palemun telah muncul di depan perkemahan Guild Dark Blade, ketika ekspresi di wajah Xie Rong akhirnya berubah. Lebih dari 400 anggota Dark Blade Guild tengah menunggu mereka di pintu masuk perkemahan mereka, sementara kepala terpenggal dari seorang wanita berambut merah, tertusuk di atas tombak, masih meneteskan darah segar. Xie Rong segera mengenali wanita berambut merah yang kepalanya terpenggal. Wanita yang sama inilah yang seharusnya meracuni Tan Dui hari ini, dan juga wanita yang telah menjual informasi tentang medali penguasa naga kepadanya. Tan Dui yang tingginya 1,9 meter 6,2 kaki, menatap orang-orang dari Guild Palemun dengan ekspresi dingin di wajahnya. Awalnya ekspresinya santai, tetapi saat dia merasakan kekuatan Raja Macan Tutul bersayap perak, penampilan santainya segera lenyap dari wajahnya. Sun Long melihat ketua serikat yang tingginya 1,9 meter, yang membawa pedang besar di punggungnya, tetapi perhatiannya segera terfokus pada orang lain. Lelaki itu tingginya 2 meter, sedang menatap Sun Long dan Liu Mei dengan mata penuh ketidakpercayaan, kecemburuan dan kebencian. Sun Long dan Liu Mei keduanya mengenali pria ini, dia adalah murid luar terkuat dari Sekte Awan Mengambang, Wen Zihao.
Tampaknya dalam 3 bulan terakhir, dia telah berhasil bergabung dengan Guild Darkblade. Tan Dui tidak menyadari tatapan aneh Wen Zihao, saat ia pertama-tama menatap pemuda dan pemudi di punggung macan kumbang hitam, sebelum ia mengalihkan pandangannya ke Xierong. Tatapan matanya seperti dia sedang melihat orang mati, seperti yang dikatakan Tan Dui dengan suara dingin. Xierong, jadi kaulah yang membuat si Jalang Zheng Chuntao mengkhianatiku ya? Jangan mencoba menyangkalnya, aku sudah menemukan beberapa juta batu roh tingkat rendah di cincin spasialnya. Bicaralah, apa yang kau inginkan? Tan Dui bukanlah orang yang biasanya berunding dengan musuh-musuhnya, terutama dengan mereka yang lebih lemah darinya. Namun, karena kehadiran Raja Macan Tutul bersayap perak, peringkat puncak 5, jika dia dapat menyelesaikan masalah ini dengan damai, dia tidak keberatan membalas dendam pada Xierong di masa mendatang. Xierong tertegun sejenak, sebelum dia menganggukkan kepalanya dan berkata dengan nada tulus. Baiklah, selama kau bersedia menjual medali penguasa naga kepadaku, maka kau dapat memberitahuku harganya dan aku akan melakukannya. Diam. Saat Xierong mengangkat kepalanya, dia melihat mata Tan Dui telah memerah. Ketua Serikat Darkblade menatapnya, sambil berkata dengan suara marah. Wanita jalang itu, Zheng Chuntao tampaknya sudah menceritakan semuanya padamu. Lupakan tentang si jalang bermedali Raja Naga. Pergi saja dan aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu di masa depan. Xierong mengerti bahwa Tan Dui siap membunuhnya. Niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya membuat bulu kuduknya merinding. Sebagai seorang kultivator jiwa baru lahir tingkat menengah 5, Xierong dapat dianggap sebagai pakar di kota pedang perak. Akan tetapi, di hadapan Tan Dui yang berdarah dingin dan telah mencapai peringkat 7 awal tahap jiwa baru lahir, dia tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Bahkan orang-orang di belakang Tan Dui tampaknya menjadi marah ketika mereka mendengar kata-kata Xierong, saat mereka mulai berteriak. Ketua Serikat, ayo kita bunuh dia. Beraninya, Serikat Palemun, bersikap begitu sombong di hadapan kita. Di depan Ketua Guild, apa gunanya satu, Guild Palemun? Bunuh mereka. Meskipun ini bukan kekuatan penuh dari Guild Darkblade, orang-orang yang dibawa Tan Dui bersamanya tetaplah para ahli yang kuat. Bahkan yang terlemah di antara mereka berada pada peringkat awal 2 tingkat surga, sementara selain Tan Dui, bahkan ada seorang tentara bayaran peringkat S, yang kekuatannya telah mencapai puncak peringkat 4 dalam tahap jiwa baru lahir. Tatapan mata Xierong langsung berubah dingin. Meskipun dia tahu bahwa dia bersikap tidak masuk akal dengan meminta Tan Dui menjual medali penguasa naga kepadanya, dia tidak mau mundur. Lagi pula, alasan dia mendirikan Serikat Pedagang Palemun pada awalnya adalah untuk memperoleh koneksi dan kekuatan agar bisa mendapatkan medali penguasa naga untuk ayahnya. Meskipun Tan Dui membawa lebih banyak orang bersamanya, di hadapan seekor binatang ajaib peringkat puncak 5, serta seluruh elit dari Serikat Palemun, bahkan dia akan kesulitan. Tan Dui tampaknya mengerti apa yang dipikirkan Xierong, saat dia tiba-tiba mengangkat pedang hitamnya ke udara. Menatap Xierong dengan mata penuh nafsu darah, aura seorang ahli jiwa Naschen tingkat 7 meledak dari tubuhnya. Anehnya, di bawah tatapan mata Xierong yang ketakutan, aura Tan Dui mulai meningkat lebih tinggi. Pangkat tengah 7, pangkat puncak 7, tahap jiwa baru lahir tingkat awal 8. Xierong akhirnya mengerti bahwa dia telah membuat kesalahan. Tan Dui sebenarnya menyembunyikan kultivasinya, karena dia telah mencapai peringkat awal 8 tahap jiwa baru lahir. Dia lalu menatap Xierong dengan mata merah, seraya mengumpulkan ki dalam pedang hitamnya. Ketua persekutuan dari Persekutuan Pedang Hitam, menggenggam gagang pedang hitamnya dengan kedua tangan, sambil berteriak dengan gila. Kalau itu, kalian semua bisa mati. Tan Dui mengayunkan pedang hitamnya ke samping menggunakan seluruh kekuatannya saat ia bertujuan untuk membunuh Xierong dan para tetua serikatnya dalam satu gerakan. Pedangnya bersinar dengan cahaya hitam, sebelum melepaskan gelombang ki yang besar, yang mengeluarkan rasa takut sepenuhnya dari ahli jiwa baru tingkat 8. Xierong dan 30 tetua di belakangnya, merasakan teror tak terbatas saat menyaksikan pemandangan di depan mereka. Mereka bahkan tidak dapat mengerahkan sedikit pun kemampuan untuk melawan, di hadapan kekuatan Tan Dui yang mengerikan. Macan kumbang hitam itu tiba-tiba melesat ke langit, dan sayapnya yang berwarna perak mulai bersinar dengan cahaya terang. Di bawah tatapan kaget semua orang di bawah mereka,
sayap macan kumbang hitam bertemu langsung dengan ledakan dahsyat Tandui. 184 Liu Mei vs Wen Zihao. Gelombang ki hitam bertabrakan dengan sayap, Raja Macan Tutul bersayap perak, tetapi Tandui merasa seperti tebasan pedangnya telah bertemu dengan dinding baja yang tidak dapat digerakkan. Peringkat puncak 5, Raja Macan Tutul bersayap perak, berdiri tegak di depan gelombang ki hitam, sementara cahaya yang keluar dari sayap peraknya tampaknya telah sepenuhnya menghalangi kekuatannya. Ekspresi ngeri terpancar di mata Tandui saat dia melihat serangannya berhasil diblokir sepenuhnya, namun tak lama kemudian, raut wajahnya berubah serius. Tanpa ragu-ragu, dia menatap Xierong dengan mata penuh amarah saat dia berteriak. Membunuh. Melihat ketua persekutuan mereka pergi ke medan perang, anggota persekutuan pedang kegelapan, yang lain pun mengikutinya, sambil menyerbu ke arah para tetua persekutuan bulan pucat. Sun Long dan Liu Mei keduanya melompat dari punggung Raja Macan Tutul bersayap perak, saat macan tutul itu terbang ke arah Tandui, segera mencegatnya dan menghentikan serangannya. Namun anggota Dark Blade Guild yang lain tidak berhenti, mereka mengepung para tetua Pale Moon Guild. Meskipun tingkat kultivasi para tetua dari Guild Pale Moon lebih tinggi daripada anggota biasa dari Guild Dark Blade, masing-masing tetua harus melawan hampir 10 anggota dari Guild Dark Blade. Sun Long dan Liu Mei juga dikepung bersama para tetua dari Serikat Pale Moon. Bibir Sun Long melengkung ke atas saat dia melihat pemandangan di depannya, saat rasa kegembiraan memenuhi tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia bisa menguji kekuatannya, sejak dia naik ke tingkat surga. Sun Long lalu mengedarkan jam pasir rajanya, dan matanya langsung berubah menjadi emas. Cahaya biru terang langsung menutupi tubuhnya, saat dia mengaktifkan domain raja keduanya. Pada saat yang sama, Liu Mei juga menghunus pedang putihnya, saat tubuhnya mulai bersinar dengan untaian cahaya perak, pertarungan yang kacau tiba-tiba terjadi. Sun Long mendapati dirinya dikelilingi oleh lebih dari 10 orang, mereka semua membawa pedang atau golok. Yang terlemah di antara mereka sama seperti dia, berada di tengah-tengah peringkat 7 alam surga, sedangkan yang terkuat berada di puncak peringkat 2 alam roh. Satu orang yang berada di tengah-tengah peringkat 9 tingkat surga menyerang Sun Long dari depan, sedangkan 2 orang lainnya yang berada di puncak peringkat 9 tingkat surga menyerangnya dengan menjepit dari samping. Kaki Sun Long menendang tanah saat ia bergerak ke arah kultivator berjubah coklat di depannya. Pria itu menyeringai saat melihat Sun Long datang ke arahnya. Dia telah melihatnya dengan jelas dan Liu Mei duduk di atas macan kumbang hitam sebelumnya, yang merupakan satu-satunya alasan mengapa bosnya sekarang berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Memang, puncak peringkat 5, Raja Macan bersayap perak, telah sepenuhnya menekan Tandui, yang sudah mengalami kesulitan, meskipun pertarungan baru saja dimulai. Lelaki berjubah coklat itu mengacungkan pedangnya ke kepala Sun Long saat Sun Long menutup jarak di antara mereka, namun alangkah terkejutnya dia, kecepatan pedangnya bahkan tidak dapat menandingi kecepatan Sun Long. Di bawah pengaruh domain raja keduanya, Sun Long bergerak sangat cepat saat menghindari serangan pedang, dan mengepalkan tangan kanannya erat-erat, sebelum melayangkan pukulan mengerikan ke tulang rusuk kiri pemuda ini. Retakan, suara retakan bergema di udara, saat pria itu terlempar ke samping. Dia jatuh ke tanah sejauh puluhan meter, sebelum tubuhnya berhenti saat menabrak dinding. Orang-orang di sekitar Sun Long tertegun sejenak, dan bahkan 2 orang kultivator tingkat surga puncak 9 pun terhenti di tempat, ketika mereka melihat hasil dari rekan satu tim mereka. Mata mereka berubah merah saat mereka menatap Sun Long, sebelum mereka meneruskan serangan capit mereka, sementara bahkan 7 anggota lain dari Guild Dark Blade, yang sebelumnya menonton dari pinggir lapangan, kini memutuskan untuk ikut bertarung. Pada saat yang sama, Liu Mei juga dikelilingi oleh lebih dari 6 anggota Guild Dark Blade. Yang mengejutkan, di antara anggota ini ada juga Wen Zihao yang tingginya 2 meter, 6,6 kaki. Kultivasi Wen Zihao telah mencapai pertengahan peringkat 2 tingkat surga, sementara matanya menatap Liu Mei seperti serigala lapar. Dia masih belum melupakan bagaimana Liu Mei mengabaikan kata-katanya, saat dia menyuruhnya untuk tidak mendekati Sun Long, saat mereka semua telah tiba di benua bintang malam. Tiba-tiba jubah coklat di tubuhnya meledak, dan tubuhnya mulai menumbuhkan helaian bulu merah. Liu Mei telah mendengar tentang fisik kera petarung milik Wen Zihao, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menyaksikannya sendiri.
Dengan tingkat kultivasinya yang berada di tengah-tengah peringkat 2 tingkat surga, setelah dia mengaktifkan fisik kera petarung, Wen Zihao bahkan dapat bertarung melawan seorang kultivator yang berada di puncak peringkat 2 tingkat surga. Otot-otot menonjol dari lengan dan kakinya, saat dia melompat tinggi di udara, sebelum dia melayangkan tinjunya ke kepala Liu Mei. Jelaslah dia tidak menahan diri sama sekali, dan dia bermaksud membunuh Liu Mei dengan satu pukulan. Liu Mei yang sudah terjerat dengan seorang kultivator kelas surga tingkat menengah 5 dari Guild Pedang Hitam, melihat pukulan kuat Wen Zihao yang diarahkan ke kepalanya dan merasakan sensasi bahaya yang mematikan. Bagaimanapun, kepala dan jantung tetap merupakan titik vital bagi setiap kultivator. Kultivator berjubah coklat di hadapan Liu Mei tiba-tiba merasakan bulu kuduknya berdiri, lalu tanpa sadar dia melangkah mundur. Pedang putih Liu Mei mulai memancarkan hawa dingin yang membekukan tulang sementara untaian es putih kini mengambang di udara di sekitar tubuhnya. Mata Wen Zihao terbelalak saat melihat pemandangan di depannya, sementara pecahan es yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Liu Mei mulai bergabung satu sama lain, menciptakan dua pilar es tebal dengan panjang lebih dari 3 meter 10 kaki dan tebal 1 meter 3 kaki. Liu Mei telah mengeluarkan lebih dari 20% ki-nya untuk menciptakan dua pilar es. Tetapi bahkan kultivator tingkat menengah 5 surga tidak berani menghadapinya secara langsung. Bagaimanapun, ini adalah keterampilan bela diri mistik tingkat menengah yang diberikan Sun Long kepada Liu Mei 2 bulan yang lalu. Berkat Dao Es milik Liu Mei, ketertarikannya dengan keterampilan bela diri terkait es telah meroket, memungkinkannya untuk memahami prinsip dasar keterampilan bela diri mistik tingkat menengah ini hanya dalam 2 bulan. Nama keterampilan bela diri ini adalah Segel Heksagon, dan setelah menguasainya secara penuh, seorang kultivator dapat menciptakan 6 pilar es raksasa yang dapat menghancurkan apapun yang ada di depannya. Wen Zihao meraung saat melihat dua pilar es terbang ke arahnya, sementara tinjunya mulai bersinar dengan cahaya merah saat dia meninju pilar pertama dengan seluruh kekuatannya. Saat tinjunya bertabrakan dengan pilar es, Wen Zihao merasakan tulang-tulang di lengannya siap retak. Rasa sakit memenuhi tangannya saat hawa dingin yang mengerikan dari pilar itu menyerang tubuhnya, langsung menghancurkan perasaan apapun yang masih ada di lengannya. Tatapan matanya akhirnya berubah, saat dia mencoba mundur, tetapi pada saat itu, pilar kedua Liu Mei bertabrakan dengan perutnya. Bahkan Sun Long mengalihkan perhatiannya ke medan perang Liu Mei, hanya melihat Wen Zihao yang berwarna biru pucat jatuh dari langit dan terjatuh ke tanah. Ledakan. Tubuh Wen Zihao menimbulkan awan debu saat jatuh dengan keras ke tanah, membuat orang tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. 185 langkah baru Sun Long. Semua orang di sekitar Liu Mei menatap ke arah dua pilar es yang menghilang di atas kepalanya dengan ketakutan di mata mereka, sebelum mereka menoleh untuk melihat di mana Wen Zihao mendarat. Awan debu perlahan mereda, memperlihatkan tubuh Wen Zihao. Jari-jari di tangannya sebenarnya masih berkedut, tetapi ada lubang besar di perutnya, di tempat ia sebelumnya dihantam pilar es. Tidak diketahui bagaimana kami masih hidup, tetapi jelas bahwa luka-lukanya terlalu berat kali ini. Kultivator tingkat menengah 5 tingkat surga yang telah mundur sebelumnya, tidak yakin apakah dia harus meneruskan pertarungan. Meskipun tingkat kultivasi Liu Mei adalah yang terendah di antara orang-orang di Serikat Palemun, kekuatan yang ia tunjukkan ketika menggunakan ilmu bela diri ini, kemungkinan besar dapat melukai bahkan seorang ahli tingkat surga peringkat 6. Pada saat yang sama ketika pertarungan Sun Long dan Liu Mei terjadi, Xie Rong bertarung melawan 4 elit dari Guild Dark Blade. Seorang pria dengan tinggi kurang dari 1,6 meter 5,2 kaki, dengan hidung besar, menjadi lawan utamanya, sementara 3 orang lainnya memberikan dukungan. Pria ini adalah satu-satunya tentara bayaran peringkat SD, Guild Dark Blade, seorang ahli jiwa baru lahir peringkat puncak 4 yang juga memahami dao angin. Meskipun kultivasi Xie Rong lebih tinggi dari pria berhidung besar ini, bersama dengan bantuan dari 3 elit lainnya, yang berada di puncak peringkat 9 di alam roh, tentara bayaran peringkat S dari Serikat Pedang Hitam, telah berhasil mencapai jalan buntu. Xie Rong berusaha mati-matian untuk mengambil alih posisi lawan, tetapi dengan bantuan dao anginnya, tentara bayaran peringkat S dari Guild Dark Blade, itu dapat dengan mudah menghindari serangan berbasis bumi miliknya. Anehnya, keuntungan terbesar dalam pertarungan ini dipegang oleh peringkat puncak 5, Raja Macan Tutul bersayap perak, yang bertarung melawan Tan Dui.
Ketua Serikat, Dark Blade, berharap dapat bertahan melawan macan kumbang hitam hingga anggota serikatnya menghancurkan Palemon, tetapi hasilnya berbeda dari harapannya. Bahkan dengan pedang tingkat perak tingkat 3 miliknya, dia tetap berada dalam kondisi yang menyedihkan saat bertarung melawan macan kumbang hitam. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah menghindari serangannya, sementara setiap kali macan kumbang itu menyerangnya dengan sayap peraknya, Tan Dui merasa seperti organ-organ dalamnya bergeser. Namun dia hampir tidak bertahan, karena dia menunggu anggota serikatnya untuk mendukungnya. Tentu saja, alasan mengapa dia tidak mencoba lari setelah melihat perbedaan kekuatan antara dirinya dan Raja Macan Tutul bersayap perak, adalah karena dia tahu bahwa peluang untuk berlari lebih cepat darinya sangatlah kecil. Adapun para tetua dari Guild Palemon, meskipun mereka dikelilingi oleh lebih banyak anggota dari Guild Dark Blade, kekuatan mereka secara keseluruhan masih lebih tinggi. Tentu saja, Tan Dui adalah seorang petarung berpengalaman, yang dapat dengan mudah memahami situasi pertempuran. Akan tetapi, jauh di dalam hatinya, ia masih berharap keadaan akan berbalik dan ia dapat menang. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah menyerah dan menyerahkan medali penguasa naga miliknya kepada Xierong. Diperas dan menyerahkan harta miliknya yang paling penting akan menjadi penghinaan terhadap kehormatannya. Pada saat yang sama, Sun Long mendapati dirinya dalam posisi sulit karena ia dikelilingi oleh anggota Guild Dark Blade. Ahli alam roh tingkat puncak 2 yang memimpin kelompok itu, telah bergabung dalam pertarungan, memberikan banyak tekanan pada Sun Long, dan bahkan setelah menggunakan kedua domain rajanya, Sun Long masih sedikit lebih lambat dari pria ini. Ahli alam roh peringkat puncak 2, sedang memegang pedang melengkung di tangannya, dan setiap serangannya ditujukan ke titik vital Sun Long. Sun Long menunjuk pria ini dengan tangan kirinya, saat jarinya tiba-tiba menyala. Kilatan petir yang cepat meninggalkan jarinya, dan mengarah ke kepala pria berjubah coklat itu. Sambil mengangkat pedangnya, lelaki itu buru-buru menangkis jari petir Sun Long, saat ia merasakan bahaya yang terkandung dalam petir itu. Ahli spirit realm tingkat 2 merasakan sakit di tangannya saat ia menangkis serangan Sun Long, sementara kakinya meluncur mundur sejauh lebih dari 2 meter. Namun, bahkan dengan pertahanannya yang tergesa-gesa, ia masih berhasil mundur tanpa cedera dari serangan Sun Long. Lagi pula, bahkan dengan keterampilan bela diri mistik tingkat tinggi, perbedaan antara kultivasi Sun Long dan pria ini tidak dapat dijembatani. Pada saat yang sama ketika dia mendorong mundur ahli alam roh tingkat puncak 2, mata emas Sun Long berbinar, saat dia segera melangkah ke kanan. Dua bilah angin melesat di udara, saat menghantam tanah di tempat dia berdiri. Akhirnya, tongkat kayu sepanjang sekitar 1,5 meter, 5 kaki, muncul di tangan Sun Long. Ini adalah tongkat Purple Blossom, tingkat emas peringkat 1 yang dia dapatkan dari Cui Guoliang. Pada saat yang sama, ahli alam roh tingkat puncak 2 itu juga telah menutup jarak di antara mereka, saat Sun Long mengalirkan ki ke dalam tongkat itu sambil mengayunkannya ke samping. Serangan Sun Long tampak sederhana dan biasa pada pandangan pertama, namun kekuatan yang tersembunyi di dalam tongkat bunga ungu, sungguh mengejutkan. Ini adalah gerakan pertama dari staf pemusnahan. Ahli alam roh tingkat puncak 2, menyerang Sun Long dengan pedangnya, namun yang mengejutkan, Sun Long hampir tidak mengambil langkah mundur untuk menstabilkan dirinya. Pria berjubah coklat itu benar-benar terkejut saat melihat ini. Meskipun benar bahwa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya kali ini, tetapi meskipun begitu, seharusnya Sun Long tidak mungkin bisa menahan serangannya secara langsung. Sun Long mengerti dari ekspresi pria ini bahwa dia akhirnya marah. Tepat saat ahli spirit realm peringkat 2 puncak ini akan menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan berikutnya, mata emas Sun Long menyala dengan cahaya biru, sementara ekspresi di wajahnya berubah. Tan Dui menyadari bahwa situasi semakin tidak menguntungkan baginya. Bahkan jika serikatnya berhasil menang, dia pasti sudah kalah dan mungkin mati di tangan Raja Macan Tutul bersayap perak saat itu. Sambil menggertakkan giginya, dia kemudian mengeluarkan lebih dari 30% ki yang tersisa, saat dia menggunakan keterampilan bela dirinya yang terkuat, dan berhasil menyerang Raja Macan Tutul bersayap perak, yang tidak siap. Meskipun Macan Tutul hitam itu tidak terluka, serangan Tan Dui masih berhasil menghentikannya sejenak. Namun, momen itu saja sudah cukup bagi dia, karena ketua Guild Dark Blade terbang ke arah Sun Long dengan kecepatan penuh.
Macan kumbang hitam itu sangat marah saat melihat Tan Dui berlari ke arah tuannya, lalu mengepakkan sayap perak di punggungnya dan bergerak maju seperti seberkas petir hitam. Akan tetapi, jarak di antara Sun Long dan Tan Dui telah tertutup dalam sekejap mata, tidak memberi Sun Long ruang untuk menghindar atau melarikan diri dari ahli jiwa baru lahir peringkat 8. Melihat pemandangan ini dengan mata emasnya, Sun Long menghela nafas dalam hati, saat dia berpikir dalam hati. Saya belum berencana untuk mengungkapkan langkah ini. Kegembiraan memenuhi mata Tan Dui saat tangannya semakin mendekat ke leher Sun Long. Pada saat itu, satu kata muncul di benak Sun Long, dan di depan mata ahli jiwa Naschen peringkat 8, dia segera menghilang. Berkedip. Selanjutnya bab 186 Tan Dui yang kejam.